Shalom teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, teman-teman masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau bawain firman Tuhan yang dengan tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, di sini aku bacanya diambil dari Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Aku akan bacain buat teman-teman semua. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Menjawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Oke teman-teman, sesuai dengan tema kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah teman-teman, kita sebagai manusia pasti udah punya rancangan, udah punya plan buat kehidupan kita selanjutnya masing-masing. Entah kita mau ranking di kelas, kita mau lolos lomba ke babak selanjutnya, kita mau masuk PTN, dan sebagainya. Pokoknya pasti adalah satu hal yang teman-teman benar-benar pengen capai, teman-teman udah usaha banget, tapi Tuhan belum kasih. Dan sebagai manusia biasa pasti kita merasakan yang namanya kesal, kekecewaan, marah sama Tuhan. Terlebih lagi kalau kita udah maksimal banget nih untuk dapetin hal itu. Tapi teman-teman, sebenarnya Tuhan itu bukannya gak mau ngasih hal itu ke kita. Dan Tuhan juga pasti udah ngelihat usaha kita tuh bagaimana. Tapi kenapa sih Tuhan belum mau ngasih apa yang kita inginkan? Nah, di sini sesuai dengan bacaan kita tadi, yaitu tentang Lazarus. Aku mau ngasih contoh tentang kisahnya Lazarus, teman-teman. Pada saat itu Lazarus sedang sakit dan hampir meninggal. Dan pada saat itu tuh sebenarnya Tuhan tuh udah tahu nih kalau Lazarus ini sakit, tapi sakitnya udah sampai mau meninggal gitu. Nah, kemudian tibalah Yesus di tempatnya Lazarus ini. Dan di situ ada saudari Lazarus yang bernama Marta. Dia bilang begini. Di Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ucapan dari Marta ini terdengar seperti kecewa. Dan kata Yesus kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Dan pada akhirnya Lazarus ini pun bangkit. Dan teman-teman tahu nggak, sebenarnya Tuhan itu mengulur waktu untuk datang ke tempatnya Lazarus. Tuhan ini sengaja menunggu Lazarus sampai dia mati. Karena apa? Karena Tuhan mau membuktikan kuasanya kepada Lazarus. Kuasa Tuhan kuasa Tuhan cukup besar. Tuhan bisa aja dari kejauhan sana bilang Lazarus sembuh dan dia akan sembuh. Tapi Tuhan gak melakukan hal itu karena apa? Karena Tuhan mau kita melihat kekuasaannya dia. Tuhan mau kita melihat kuasanya dia gitu loh. Jadi Tuhan mau benar-benar dengan Tuhan datang ke Lazarus yang sudah mati kemudian dibangkitkan sama Tuhan.
Dengan begitu orang-orang yang di sekitar pasti melihat kayak, oh ini loh Mesiasnya, oh ini loh juru selamat orang Kristen, seperti itu. Nah mungkin juga dengan kita sudah mempunyai rencana ABC, kita sudah mempunyai planning ini itu, dan waktunya tepat tuh di tanggal segini, 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 dan segini. Tuhan gak ngasih satu hal itu karena Tuhan punya waktu sendiri untuk kita. Jadi Tuhan itu mau dia itu ngasih apa yang kita mau tepat dengan waktunya dia. Dan teman-teman harus ingat satu hal, waktunya kita itu bukan waktunya Tuhan. Jadi menurut kita ini tuh udah pas, tapi menurut Tuhan belum waktunya aku kasih ini buat kamu. Jadi inti renungan dari tema kali ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jadi dengan Tuhan menunda-nunda, dengan Tuhan belum memberikan hal yang kita inginkan, itu semata-mata untuk memperkuat iman percaya kita. Seberapa jauh percaya kita sama Tuhan kalau Tuhan tetap gak ngasih apa yang kita mau saat itu juga. Oke teman-teman, sekian renungan dari aku, kiranya bisa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.